wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah masih melimpahkan kita kenikmatan, baik nikmat lahir maupun batin, sehingga kita bisa memaksimalkan aktivitas kita. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan umatnya, termasuk kita hingga akhir zaman. Sebelumnya ibu-ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah ya, sudah hari Rabu lagi. Tidak terasa kemarin kita sudah memperingati Maulid ya, Maulid. Walaupun di sini ada dua pendapat ya. Ada yang pro ya, tidak apa-apa Maulid itu. Ada yang kontra, bid'ah cina ya Maulid teh. Gitu. Mungkin di sini juga ibu-ibu ada yang kontra atau pro. Semuanya gitu. Nah, kalau saya secara pribadi lebih ke yang pro gitu ya, karena di dalam Maulid itu mengingatkan kita kepada manusia terbaik gitu ya, makhluk yang terbaik yang kita senantiasa selalu merindukan syafaatnya kala harta, tahta dan kuasa tidak lagi berguna. Berarti sekarang teh sudah masuk ke 17 Rabiul Awal kalau tidak salah. Dan juga kemarin mungkin sebagian ibu-ibu sudah mengikuti salat gerhana ya. Pada salat gerhana ibu-ibu betul. Ya. Saya juga pas hari H-nya tuh ngedadak ya, ditelepon sama salah satu DKM di Bandung, kosong nggak? Kosong kata saya tuh, ngisi aja. Jam 1 sudah mulai takbir, setengah 2 baru sholat gitu. Pas setelah ditelepon tuh DKM yang di dekat gitu ya, yang Cimahi nelpon juga, atau sudah ada yang di Bandung, jadi saya milih yang jauh. Gitu. Karena yang awal menghubungi yang jauh dulu. Saya juga mungkin kalau misalnya tidak ada agenda begitu, ya mungkin agak bablas juga karena kan jam 1 ya. Jam 1 setengah 2. Jadi jam berapa ya? Jam 12 setengah 12 aku udah siap-siap itu. dari Cimahi gitu. Nah, itu fenomena alam ya, gerhana sudah kita lewati dan itu salah satu kebesaran Allah gitu. Bagi orang yang beriman, setiap yang kita lihat pasti yang diingat itu Allah ya. Tapi bagi orang yang tidak beriman, ketika melihat sesuatu keindahan pasti fokusnya pada sesuatu itu. Nah, bagi orang yang beriman, ketika melihat langit tidak kepada langitnya, wah masya Allah indah gitu kan ya. Nah, tapi pasti ingat kepada yang menciptakan ya, yang menciptakan. Khalaqas samawati wal ardh ya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya gitu. Maka mudah-mudahan setiap yang kita lihat juga fenomena-fenomena alam begitu ya, menjadikan kita lebih ingat kepada Allah. Karena bagi orang yang beriman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub ya, dengan mengingat Allah hati itu menjadi tenang. Karena kan setiap orang kayaknya pasti ingin bahagia gitu ya. Bahagia itu dengan apa ya? Boleh jadi setiap orang beda-beda
Ya. Tapi bagi orang yang beriman, kebahagiaan itu ada dalam ketaatan, kebahagiaan itu ada dalam ketenangan ketika selalu berusaha meningkatkan ketakwaan. Gitu ya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling takwa. Gitu ya, bukan paling pinter, banyak harta, ya, paling gelis kalau perempuan berarti, paling ganteng tidak, tapi paling takwa. Ya. Takwa itu adalah patuh, takwa itu taat, takwa itu senantiasa berhati-hati, dan takwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara mutlak. Nah, itu saja sebagai mukadimah. Nah, kita masuk kepada tilawah ya ibu-ibu di surat Ar-Ra'du ya. Ar-Ra'du ayat ke berapa nih? Oh iya, berarti ayat ke 43 ya. Ini rada kagok nih. Alhamdulillah untuk tilawah surat Ibrahim ya dari Ar-Ra'du sampai ayat 18 sudah mungkin beberapa koreksi setelah baca ya. Dan kalau secara keseluruhan tadi sudah bagus-bagus ya ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah, mungkin ada persamaan Bulia Budiana yang dan Taita ya. Ada mim ketemu ba. Nah, tadi ada yang ditahan, ada yang kurang. Nah, mungkin dimaksimalkan ya. Ketika mim ketemu ba, maka ditahan gitu ya, tidak tergesa-gesa. Nah, itu. Kalau Bu Yulima tidak ketemu ya mim ketemu ba, di sini mah nggak ada. Nah, tapi kalau di awal-awal pada ada semuanya. Yang pertama, Ibu lihat dulu ayat 6 sampai 8 ya. Nah, ayat 6-nya di situ ada hamzah. Nah, maka si A-nya ditempatkan ke pangkal tenggorokan. Su'al. Nah, tadi agak ke tengah sedikit su'al. Nah, segitu. Nah, kan itu yasumunakum su'al adabi. Nah, itu ada A ya. Abna'akum nisa'akum. Nah, gitu ya. Tadi agak ke tengah. Hmm? Ke bawah ain sedikit. Nah, su'a pangkal. Ya, di sini. Nah, tadi agak masuk ke ain sedikit. Su'al. Nah, gitu. Ya. Terus tadi mim ketemu ba, ibu ya ada. Nah, ayat berapa tadi teh? Uh, Nah, itu ya. Nah, mim ketemu ba yang bulia ya ada. Nah, itu ditahan. Nah, tidak tergesa-gesa. Itu. Nah, itu. Terus berikutnya Budiana yang mimnya tadi sama ba juga ya agak kurang di ayat berapa tadi tanya. Ada yang pas, ada yang masih kurang sedikit. Terus yang pi kasroh, nah tetap ada tebalnya pi ya. Bedakan sama ti. Nah, ayat 9 ya. Mana tadi ada huruf to tapi dia kasroh. Nah, itu fatiri falti. Nah, gitu. Ya, to. Nah, segitu. Kadang kita baca huruf ta ya, fatiri. Nah, ini mah falti. Nah, faltiri gitu. Ya. Nah, terus kalau taita sama ya mim sama ba tadi perlu ditahan ya agak lebih lama ya. Terus yang masih kurang tebal teh yang sode walanas. Nah, walanas. Nah, itu ya ayat 12 ya. Walanas wabiro. Nah, itu ditebalkan lagi sodnya. Nah, huruf sod gitu. Kalau yang Bu Yuli ayat 14 sampai 18 tadi ada yang menebal ayat 16 Bu ya.
min waraihi jahannam wa yusqa. Nah, tadi tebal, harusnya tipis. Wayus. Nah, tadi agak tebal wayus ko. Nah, kayak sod gitu ya. Wayus ko gitu ya. Terus paling yang al-sif tadi dia bilang al-sif deh. Nah, sodnya tebal ya. Al-sif. Nah, tapi pendek gitu. Terus zo-nya juga tebal tadi ayat 17. Golil. Nah, tadi agak agak mau memantul tapi enggak ya. Golil. Nah, segitu. Tadi agak golil. Nah, golil. Nah, gitu ya. Itu untuk koreksi ya, beberapa koreksi. Mudah-mudahan bisa memperbaiki kualitas bacaan kita semua ya. Nah, berikutnya mungkin sedikit materi ya. Kalau kemarin kita terakhir itu membahas tentang huruf kho ya. Dan juga hukumnya itu di idgham mutaqaribain. Nah, idgham mutaqaribain ya. Idgham mutaqaribain itu adalah dua yang dekat ya, dua yang dekat. La sama ro dekat itu. Qaf sama kaf ya. Bertemunya dua huruf yang berdekatan makhraj dan sifatnya. Nah, ini untuk memudahkan ya. Contoh lam sama ro. Nah, kan kalau misalnya fakul ro, nah bisa jadi mantul ya. Nah, tapi ada idgham jadi fakur rabbukum. Nah, lam masuk ke ro ya. Atau berikutnya misalnya kurabbi atau alam nakhluqkum. Nah, langsung ke kaf gitu. Adapun untuk yang makhrajnya kemarin tuh di huruf dal, Bu ya, huruf dal. Nah, huruf dal itu dia masuknya ke ujung lidah ya. Nah, ujung lidah dan dia kalau disukunkan huruf dal ini ada pantulan, tapi sebelumnya ada syidah juga ya. Syidah itu tertahan suara da, di, du. Nah, terus bade. Nah, memantul baru ya. Da, di, du, bade. Kesalahan huruf dal kemarin kita sudah bahas. Yang pertama adalah syidahnya hilang ya. Jadi pantulannya juga hilang ya. Allahu somad. Nah, itu hilang ya. Jadi tak atau to ya. Harusnya kan Allahu somad. Nah, gitu. Terus hati-hati juga menebalkan ya. Jadi seperti huruf do juga hati-hati ya. Adraka ma hiya adro. Nah, jadi adu adu. Nah, jadi do itu hati-hati ya. Adu. Nah, itu dal. Nah, sekarang yang akan kita bahas adalah hukuman ibu-ibu ya. Nah, ini sedikit saja karena waktu ya. Kita eh, setelah materi baru praktek huruf berikutnya setelah dal. Nah, hukuman. Nah, hukuman itu oleh para ulama ya dibagi menjadi dua gitu ya. Dibagi menjadi dua. Apa saja? Ada mad far'i ya, ada mad asli atau dibalik ada mad asli, ada mad far'i. Nah, kalau di dalam matan ya disebutkan di sini ya. Nah, wal madu asliyun wa far'iyun lahu. Nah, jadi mad itu ada dua, ada mad asli, ada mad far'i. Nah, wasami awalan tabi'iyan wahu. Nah, jadi mad asli disebut juga mad tabi'i. Nah, ini ada di dalam matan ya. Kalau di situ mah tidak ada di buku tahsin, tapi ini sebagai tambahan saja. Karena buku tahsin tarki juga awalnya itu dari matan. Tapi untuk memudahkan ya, maka disimpelkan langsung gitu ya. Nah, langsung ya setelah dibagi langsung ke hukum mad di sini ya. Nah,
Dalam definisinya mad itu dalam bahasa adalah menambah, begitu ya. Dalam istilah menambahkan atau memanjangkan lama suara ketika mengucapkan huruf mad. Nah, terus ada dua hukum mad di sini ya, ada mad asli tadi ya disebutkan, ada mad far'i. Nah, mad asli ini dalam bahasa kebiasaan gitu ya. Mad asli tabi'i. Nah, tabiat kalau kita mah bahasa kita mah tabiat itu jadi kebiasaan gitu ya. Nah, dalam istilah menambahkan atau memanjangkan lama suara ketika mengucapkan huruf tertentu dengan ukuran pokok 2 harokat. Ya. Masih ingat ibu-ibu 2 harokat itu kadarnya 3 ketukan? Kalau 3 ketukan mah apa? Bunda ya. Inna. Nah, kalau 2 harokat mah 2 ketukan. Nah, gitu ya. Kola yakulu gitu. Sini kan ya ada kila. Jadi ki dua masuk ke lafaz yang ketiga. Gitu. Nah, jadi ketentuan membaca mad asli adalah 2 harokat dengan kadar 1 harokat sama dengan 1 huruf. Jadi 2 harokat berapa ibu-ibu? 2 huruf. Atau kalau mau dengan hitungan 2 harokat itu 2 hitungan. Ya, a, ba, ta. Nah, kayak kita misalnya anak-anak sedang ngaji ikro ya. Abata saja hafo. Nah, itu teh otomatis dia bacanya mad ya. Karena mad asli itu memang apa tabiatnya 2 harokat ya. Tidak bisa ketika membaca 1 harokat susah kecuali dia diapit gitu. Kayak tadi ya eh, Bu Diana kan pendek ya harusnya tadi. Nah, kan diulang ya. Nah, jadi 1 harokat. Tapi kalau misalnya dia per huruf mah otomatis biasanya dibacanya pasti 2. A, ba, ta, sa itu 2. Gitu, ya. Nah, sekali lagi jadi 2 harokat sama dengan 2 huruf atau 2 ketuk ya, atau mau hitungan 2 hitungan. Gitu, ya. Atau metode yang Tarki ambil ya 2 harokat itu adalah sekali mengayunkan suara ya. SMS ya ibu-ibu masih ingat ibu-ibu? SMS sekali mengayunkan suara. Jadi ibu-ibu mengingatkan kembali masa masa kecil ada ayunan atau sekarang ibu-ibu juga suka ayun-ayunan bu. Kalau di tempat permainan kan ada ayun-ayunan itu teh ibu-ibu oge gitu. Nah, ingat ayunan kan gitu sambil jaga anaknya kan gitu. Nah, ayunan itu kan gitu ya. Nah, jadi sekali mengayunkan a, ba, ta, sa gitu. Nah, itu sekali mengayunkan suara. Nah, contoh hal ataka haditsu Musa. Nah, gitu ya. Wala yakhafu uqbaha au buyuti kholatikum. Nah, itu yang SMS itu kalau yang awal-awal. Makanya kan kita SMS itu diterapkan di tahsin berapa ibu? Tahsin 1 ya, karena awal. Karena kalau ibu-ibu kan yang 2 harokatnya sudah konsisten, tidak perlu lagi diayun ya, karena sudah jadi apa kebiasaan gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim itu tidak diayun bisa. Tapi untuk mengkonsistenkan supaya pas maka diayunkan gitu ya. Nasiro, basiro gitu ya.
Itu terakhir catatan penting di sini ya. Dinamakan mad asli karena mad ini merupakan pokok atau dasar titik tolak pembacaan kaidah-kaidah mad lainnya yang secara umum bersandar kepada mad asli. Sedangkan dinamakan mad tobi karena panjangnya yang dua harokat telah menjadi kebiasaan dalam membacanya yang menyebabkan pembacaan harokat yang kurang atau lebih dari kebiasaan tersebut menjadi suatu kesalahan yang fatal bahkan haram gitu ya. Kenapa? Seperti yang biasa kita bahas ya, panjang pendeknya itu bisa mengubah makna gitu ya, mengubah makna kayak doa ya, amin 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 gitu kan ya, harusnya kan panjang, amin ya Allah kabulkanlah permohonan kami. Tapi kalau a-nya amin berarti tenang damai ya, makanya kan wahadzal baladil amin, negeri yang aman tenang. Makanya kalau doa mah amin amin panjang gitu ya, a sama itu berkaitan dengan mad asli atau mad tobi, dan nanti akan ada saudara-saudaranya ibu-ibu ya. Nanti kita akan menemukan mad iwad, mad badal, apalagi Bu yang dua harokat, mad tamkin ya. Nah, nanti itu mah ya setelah mad asli kita akan bahas, tapi pada dasarnya ya sekali lagi yang pokok adalah mad asli tuh. Di sini kan ada mad silah qasiroh ya, mad harfi, masih banyak gitu. Dan mad ini adalah materi yang terpanjang gitu ya. Nah, berikutnya ada 5 menit kita masuk ke makharijul huruf setelah huruf dal. Huruf apa Ibu-ibu? Huruf zal ya. Nah, huruf zal ini sama seperti dal, dia di ujung lidah. Nah, namun ada perbedaan gitu ya. Kalau dal mah ke tidak nempel ya ke giginya, kalau zal mah ditempelkan itu. Nah, ditempelkan ke giginya langsung, za, zi, zu, baz. Nah, gitu ya. Kesalahan huruf zal biasanya yang pertama mempertemukan ujung lidah dengan gusi gigi seri atas sehingga tertukar jadi dal gitu ya. Contoh idadul dilatil misalnya gitu ya, atau dalika. Nah, ini kan zalika iza zulzilatil, gitu ya. Izyakulu. Nah, pertama hati-hati jangan sampai tertukar ya dengan dal. Ujung lidah ketemu dengan gusi gigi seri atas. Nah, itu keliru. Tapi zalma ujung lidah ketemu dengan giginya langsung. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau giginya sudah tidak ada Ibu-ibu? Disesuaikan itu mah ya. Kan apalagi kalau sekarang modern, gigi yang tadinya tidak ada bisa jadi ada ya. Pakai gigi palsu gitu. Kan saya juga punya bos ya di waktu itu di tempat kerja. Kirain teh si giginya teh apa bagus ya. Ternyata pas sekamar ya, laki-laki di gelasnya teh ada gigi. Ya, ini kan gigi palsu gitu. Di pas teh si giginya tuh ternyata sudah tidak kumplit gitu. Ada gitu ya. Nah, itu juga bisa membantu gigi palsu itu ya. Za. Nah, terus yang kedua, hati-hati huruf zal ini bisa lidahnya diangkat ya. Jadi tertukar dengan zo, yang to titik, kalau kata Budiannya to titik so titik yang jadi do ya. Nah, ini juga zalika, hati-hati jadi zo gitu ya. Zu ya, biasanya di tengah-tengah biasanya jadi zo. Allazi. Nah, allazi itu jadi zo. Allazi anqadha dhahrok. Nah, zalnya biasanya jadi zo tah. Allazi tebal. Harusnya kan allazi zi
Zal sama zo, cuman bedanya kalau zo mah pangkal lidahnya otomatis naik, ya. Kalau zal mah tidak, gitu. Za, ya. Za naik, za. Kalau zo mah belakangnya zo, gitu, ya. Kita coba sekali. Zazi zubaz, mangga. Zuzan zani zazna. Minal muzni. Mazizan zaniza. Oke, cukup. Nah, karena waktu ya, mungkin latihan zalnya di minggu depan ya. Jadi ibu-ibu silahkan berlatih ya, PR-nya berlatih huruf zal. Nah, hati-hati jangan sampai tertukar dengan dal atau zo. Nah, itu. Jadi kesalahan zal itu tertukar dengan dal atau dengan zo. Nah, gitu. Ya. Ada pertanyaan ibu-ibu? Cukup? Oke, kalau cukup, kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kekurangan, yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, kekurangannya kesalahan dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.